Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Salsabila dengan NIM 256120110010 dari Prodi Manajemen AB. Di sini saya akan menganalisis akuntansi, yaitu Teknoplus, persamaan, dasar akuntansi. Diasumsikan bahwa pada 1 November 2025, Daniel memulai usaha yang dikenal sebagai Teknoplus. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada Teknoplus selama bulan November 2025. Tanggal 1 November 2025, Daniel menyetor uang tunai sebesar 30 juta rupiah ke rekening bank atas nama Teknoplus sebagai modal usaha. Tanggal 4 November 2025, Teknoplus membeli peralatan komputer seharga 12 juta rupiah secara tunai. Pada tanggal 8 November 2025, Teknoplus membeli perlengkapan kantor senilai 2 juta rupiah secara kredit. Pada tanggal 15 November 2025, Teknoplus menerima pembayaran tunai 9 juta rupiah atas jasa konsultasi teknologi yang telah diberikan. Pada tanggal 25 November 2025, Teknoplus membayar beban-beban berikut: gaji karyawan sebesar 3 juta rupiah, sewa kantor 1.200.000 rupiah, beban listrik dan air sebesar 600.000 rupiah, beban lain-lain sebesar 400.000 rupiah. Dan pada tanggal 28 November 2025, Teknoplus membayar utangnya kepada pemasok sebesar 1.200.000 rupiah. 30 November 2025, stok perlengkapan yang tersisa dihitung sebesar 700.000 rupiah. 30 November 2025, Daniel menarik tunai sebesar 2.500.000 rupiah dari Teknoplus untuk keperluan pribadi. Dan di sini diminta untuk menjelaskan: pertama, persamaan dasar akuntansi; kedua, membuat 4 laporan keuangan lengkap seperti laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan neraca, dan yang terakhir laporan arus kas. Saya akan menjelaskan yang pertama, persamaan dasar akuntansi terlebih dahulu. Pada tanggal 1 November, Daniel mulai setor modal senilai 30 juta dan dampak pada akunnya, kasnya bertambah menjadi 30 juta, modalnya juga bertambah menjadi 30 juta. Pada tanggal 4 November, membeli peralatan senilai 12 juta secara tunai, kasnya berkurang menjadi 12 juta. Dan pendapatannya bertambah 12 juta. Selanjutnya, membeli perlengkapan 2 juta secara kredit. Perlengkapannya bertambah 2 juta dan utang usahanya bertambah 2 juta. Pada tanggal 15 November, terima pendapatan senilai 9 juta secara tunai. Kasnya bertambah 9 juta dan pendapatannya bertambah 9 juta. Pada tanggal 25 November, bayar duit total 5.200.000 secara tunai. Kasnya berkurang 5.200.000 dan modalnya berkurang 5.200.000, yaitu tugas. Pada tanggal 28 November, bayar utang 1,2 juta. Kasnya berkurang 1,2 juta dan utang usahanya juga berkurang 1,2 juta. Pada tanggal 30 November, perlengkapan senilai 700 yang akan menjadi perlengkapan senilai 2 juta. Jadi sisanya 700. Menjadi 2 juta dikurang 700, yaitu 1,3 juta. Selanjutnya, tetap di tanggal 30 November, Daniel ambil perlengkapan senilai 2,5 juta. Kasnya berkurang 2,5 juta dan modalnya berkurang 2,5 juta. Kas keseimbangan pada perusahaan daerah petani yaitu aset 3800 juta sama dengan kewajiban 800.000 ditambah ekuitas 3,5 juta, jadi totalnya adalah seimbang atau balance. Dan yang kedua, laporan keuangan. A. Laporan laba rugi.
Pendapatan jasa senilai 9 juta rupiah. Beban-beban. Gaji karyawan senilai 3 juta, sewa kantor senilai 1,2 juta, bayar listrik dan air senilai 600.000, beban lain-lain 400.000, beban perlengkapan 1,3 juta. Total beban adalah 6.500.000 rupiah. Laba bersihnya 2.500.000 rupiah. B. Laporan perubahan ekuitas. Modal awal Daniel pada tanggal 1 November 2025 senilai 30 juta rupiah. Ditambah laba bersih 2.500.000 rupiah, dikurang prive 2.500.000 rupiah. Modal akhir Daniel pada tanggal 30 November 2025 senilai 30 juta rupiah. C. Laporan posisi keuangan neraca. Aset lancar. Kasnya senilai 30 juta dikurangin 12 juta ditambah 9 juta dikurang lagi 5.200.000 dikurang 1.200.000 dikurang 2.500.000. Total aset lancar senilai 18.100.000. Aset tetap. Peralatan komputer senilai 12 juta, perlengkapan senilai 700.000 rupiah. Total aset 30.800.000 rupiah. Dan liabilitas utang usaha senilai 2 juta dikurangin 1.200.000 sama dengan 800.000 rupiah. Yang terakhir ada ekuitas. Modal akhir sama dengan 30 juta. Total liabilitas ditambah ekuitas sama dengan 30 juta. Dan yang terakhir D. Laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi penerimaan jasa ditambah 9 juta, pembayaran gaji dikurang 3 juta, pembayaran sewa dikurang 1.200.000, pembayaran listrik dan air dikurang 600, pembayaran beban lain-lain dikurang 400, pembayaran utang dikurang 1.200.000, arus kas bersih dari aktivitas koperasi yaitu 2.600.000. Arus kas dari aktivitas investasi, pembelian komputer dikurang 12 juta, kas bersih dari investasi senilai 12 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan, setoran modal 30 juta, prive 2,5 juta, kas bersih dari pendanaan yaitu 27.500. Kenaikan kas bersih yaitu 2.600.000 dikurangin 12 juta ditambah 27.500 sama dengan 18.100. Saldo kas akhir yaitu 18.100. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.